Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu ada tinjauan analisis laporan keuangan. Mungkin teman-teman selama ini sudah familiar ya dengan apa saja sih laporan keuangan, kemudian jenisnya itu apa aja. Kemudian mungkin secara sekilas teman-teman sudah paham bagaimana membaca laporan keuangan dan sebagainya. Nah, kali ini kita memasuki mata kuliah yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan itu apa? Seperti kita tahu ada analisis. Analisis itu merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya, bagian itu sendiri serta hubungannya antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Ini menurut KBBI. Kemudian laporan keuangan itu merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data analisis bisnis atau data transaksi bisnis. Nah, kemudian apa analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Jadi, analisis laporan keuangan merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat atau teknik-teknik analisis yang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Jadi nanti ada metode apa aja sih yang digunakan, seperti analisis rasio, kemudian ada analisis teknikal, fundamental, dan sebagainya. Nah, tujuan umum untuk analisis laporan keuangan ini sendiri merupakan yang pertama, jelas ya, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kita dapat mengetahui asetnya berapa, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai selama beberapa periode. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis laporan keuangan, kita juga dapat mengetahui kelemahan perusahaan, mengetahui kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan. Kemudian dapat juga untuk menentukan langkah perbaikan di masa mendatang. Kemudian selain itu ada penilaian kinerja manajemen dan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Jadi dari laporan keuangan, ini laporan keuangan akan digunakan oleh para stakeholders tentu untuk pengambilan keputusan. Tujuan analisis laporan keuangan ini menurut Bernstein itu juga ada 5. Yang pertama untuk screening, yaitu melihat secara kritis data yang terkandung dalam laporan keuangan untuk kepentingan pemilihan investasi atau kemungkinan merger. Kemudian yang kedua untuk understanding, yaitu memahami perusahaan, kondisi keuangannya, dan bidang usahanya, serta hasil dan usahanya. Kemudian tentu untuk forecasting, untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ada diagnosis juga untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, serta untuk evaluation atau menilai, serta mengevaluasi. Beberapa prosedur analisis laporan keuangan, diantaranya yaitu pertama mengumpulkan data keuangan dan data pendukung, kemudian mengolah data dan melakukan pengukuran-pengukuran, kemudian menganalisis dan memberikan interpretasi, membuat laporan hasil analisis, serta memberikan rekomendasi. Jadi, teman-teman udah pernah belum sih ngeliat langsung laporan keuangan perusahaan secara full? Atau teman-teman udah pernah belum download laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah TBK? Nanti saya akan kasih tahu ya. Mungkin saya kasih tahu langsung. Jadi teman-teman itu bisa mencari atau melihat laporan keuangan itu melalui web seperti IDX. Ya, teman-teman bisa mencari langsung di web www.idx.co.id. Kemudian langsung aja ke ini ya, ke perusahaan tercatat, kemudian ke laporan keuangan dan tahunan. Teman-teman bisa ke laporan tahunan, kemudian dicari misalnya teman-teman mau lihat laporan keuangannya S Hardware misalnya, langsung, atau teman-teman bisa search ya, misalnya BRI, terus tahunnya teman-teman mau melihat tahun 2020 misalnya.
Terus cari. Nanti di sini udah ada BBRI tahun 2020, ada BBRI Annual Report. Nah, ini bentuknya laporan keuangan, ada BRI, kemudian ada halaman judul ya, masih lemot. Oke, tadi yang 2020 nggak bisa dibuka, jadi ini saya melihat yang 2019. Jadi gini, bentuknya laporan keuangan, yang depan ada nih halaman judul, kemudian profil, kemudian ada yang perkembangan keuangannya bagaimana, terus nanti ini secara profil ya, nanti biasanya ada ada financial highlight, kemudian ini terkait sales price, kemudian ada gini cara manajemen juga bisa ya. Ini masih secara profile. Okay, right. Ya, kemudian ada bagian yang namanya konsolidasi financial statement 2019. Nih. Nah, biasanya gini, udah ada laporan hasil auditnya juga. Dia diaudit oleh laporan keuangan ini udah diaudit sama EY. Jadi berarti laporan keuangan ini udah layak. Nah, biasanya di laporan audit ini mungkin teman-teman yang belajar mata kuliah auditing ya, teman-teman bisa lihat opini apa sih yang diberikan gitu. Nih, dia menyatakan bahwa in our opinion fairly in all material. Jadi oke, di sini opininya laporan keuangan BRI ini fairly in all material effect. Kemudian setelah opini itu nanti teman-teman bisa ngeliat ya, di sini ada consolidated statement of financial position, ada aset, kemudian berapa asetnya, berapa liability-nya, kemudian ini ada liability-nya berapa, equity-nya juga berapa, kemudian ini ada profit or loss, other comprehensive income, income-nya berapa, expense-nya berapa. Teman-teman bisa lihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Ini misalnya sebagai dasar aja ya, teman-teman misalnya mau melihat BRI ini cashnya ya, cashnya ini di tahun di Desember 2018 itu ada ada 30, 219, 214. Kemudian di Desember 2019 ya, ini 2018 ada 27. Berarti dia dia menunjukkan bahwa ini 2017 24, berarti menunjukkan bahwa jumlah cash yang dimiliki oleh BRI pada tahun 2017 ke 2018 hingga 2019 itu meningkat. Ya, berapa peningkatannya teman-teman bisa hitung, dari 24 ke 27 itu berapa, 27 ke 30 itu berapa gitu. Kemudian nanti yang biasa dilihat lagi seperti total asetnya, apakah dia bertambah
Oh iya, dia bertambah dari 2017 ke 2019. Kemudian bagaimana liability-nya? Liability-nya ternyata meningkat juga. Kemudian equity-nya gimana? Equity-nya juga meningkat. Jadi nanti kita belajar bagaimana menggunakan analisis rasio. Jadi macam-macam analisis rasio itu. Nanti kita menghitung kemudian artinya apa dan sebagainya. Jadi teman-teman sebagai dasar aja bisa melihat laporan keuangannya itu melalui IDX untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public. Kalau misalnya di sini hanya terlihat 2018-2019, sedangkan teman-teman pengen membandingkan 5 tahun laporan keuangan gitu ya, teman-teman bisa download yang laporan keuangan tahun 2017, kemudian yang sebelumnya 2016 misalnya, dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa membandingkan laporan keuangan ini bagaimana, atau kondisi perusahaan itu bagaimana. Kemudian para stakeholder juga dari laporan keuangan ini juga bisa membaca bagaimana sih kondisi perusahaan tersebut, karena di laporan keuangan ini sudah dicantumkan semua ya, dari profil, kemudian laporan keuangannya, kemudian nanti mungkin ada catatan CALK-nya dan sebagainya, terkait saham juga. Jadi stakeholder itu nanti bisa membaca semuanya dari laporan keuangan tersebut. Nah, jadi ini tadi ya, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung, kemudian mengolah data dan melakukan pengukuran. Jadi ini teman-teman mungkin bisa melihat dari analisisnya, analisis rasio, analisis dan memberikan interpretasinya bagaimana. Kemudian setelah itu kita membuat laporan hasil analisis serta memberikan rekomendasi. Jadi dengan hasil analisisnya seperti ini, baiknya itu bagaimana. Terus ini ada pengenalan analisis bisnis. Jadi teman-teman bisa membaca di bukunya Subramanyam. Buku Subramanyam yang berjudul Analisis Laporan Keuangan atau Financial Statement Analysis. Di sini saya adanya yang edisi 11, yang di buku 1. Teman-teman bisa ngelihat yang di halaman 4. Itu ada analisis bisnis, kemudian pengantar analisis bisnis. Analisis bisnis itu apa? Jadi analisis laporan keuangan itu merupakan bagian dari analisis bisnis. Sedangkan analisis bisnis ini merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, kemudian rencana dan strategi, serta lingkungan bisnisnya. Nah, biasanya langkah awal dalam analisis bisnis ini adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaannya. Nah, jenis-jenis analisis bisnis. Analisis bisnis ini diterapkan dalam banyak bentuk dan merupakan bagian penting dari keputusan analisis efek, penasehat investasi, manajer dana, bankir investasi, ada pemeringkat kredit, bankir korporat, dan investor perorangan. Nah, bagian ini akan membahas ya jenis-jenis utama analisis bisnis. Yang pertama ada analisis kredit. Kreditor meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran atas pokok dan bunganya. Kemudian bentuk kreditor ada dua, ada kreditor dagang atau kreditor operasi, dan kreditor non-dagang. Kreditor dagang ini atau kreditor operasi menyerahkan barang atau jasa kepada perusahaan dan berharap pembayaran dalam jangka waktu yang wajar. Jadi seringkali ditentukan oleh norma industri. Sebagian besar kredit dagang berjangka pendek, berkisar dari 30 sampai 60 hari dengan diskon tunai. Sering juga diberikan untuk pembayaran lebih awal. Kreditor dagang ini biasanya tidak menerima bunga untuk perpanjangan kredit. Sebaliknya, kreditor dagang memperoleh imbal hasil dari margin laba atau bisnis yang ditransaksikan. Kemudian yang kedua yaitu kreditor non-perdagangan atau non-trade creditors atau pemegang utang atau debt holders. Menyediakan pendanaan kepada perusahaan dengan imbal hasil berupa janji, biasanya tertulis, atas pembayaran disertai bunga pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi jenis pendanaan ini dapat berjangka pendek atau berjangka panjang dan muncul dalam berbagai jenis transaksi.
Analisis kredit ini merupakan evaluasi kelayakan kredit perusahaan. Jadi kelayakan kredit atau creditworthiness adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan kata lain, kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya. Analisis kredit ini memfokuskan pada risiko sisi bawah, bukan potensi sisi atas. Hal ini mencakup analisis likuiditas maupun solvabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh uang tunai dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Ya. Kemudian yang kedua, solvabilitas adalah kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Hal ini tergantung pada profitabilitas jangka panjang dan struktur modal perusahaan. Alat analisis kredit dan kriteria untuk evaluasi ini berbeda dengan jangka waktu, jenis, dan tujuan kontrak utang. Pada kredit jangka pendek, kreditor berkepentingan dengan kondisi keuangan terkini, arus kas, dan likuiditas aset lancar. Pada kredit jangka panjang yang meliputi penilaian obligasi, kreditor memerlukan analisis yang lebih detail dan berpandangan ke depan. Analisis kredit jangka panjang itu meliputi proyeksi arus kas dan evaluasi profitabilitas yang diperpanjang. Nah, yang kedua ada analisis ekuitas. Investor ekuitas atau equity investors menyediakan dana kepada perusahaan dengan imbal hasil atas risiko dan manfaat kepemilikan. Investor ekuitas merupakan penyedia utama pendanaan perusahaan. Pendanaan ekuitas juga disebut ekuitas atau modal saham, menawarkan bantalan atau pengamanan untuk seluruh bentuk pendanaan lainnya yang lebih utama dari itu. Hal ini juga berarti bahwa investor ekuitas ini berhak atas distribusi aset perusahaan hanya setelah klaim dari seluruh pengklaim yang lebih tinggi telah terpenuhi, termasuk bunga dan dividen saham preferen. Nah, di sini nanti dikenal ada dua analisis. Ada analisis teknis dan analisis fundamental. Jadi, individu yang menerapkan strategi investasi aktif terutama menggunakan analisis teknis dan analisis fundamental. Jadi misalnya teman-teman mungkin yang udah mempelajari saham atau sudah paham saham, investasi dan sebagainya, teman-teman pasti udah familiar bagaimana sih yang namanya analisis teknikal dan analisis fundamental gitu ya. Kalau di analisis teknikal itu bisa disebut charting ya. Kita mencari pola harga atau volume historis dari saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Jadi biasanya investor-investor yang mereka berpedoman pada analisis teknikal biasanya lebih ke trading ya. Jadi kalau misalnya orang-orang trader itu mereka lebih sering mengamati pergerakan harga saham melalui analisis teknikal ini atau melalui chartnya. Jadi mereka bisa paham kapan sih harus beli, kapan harus jual, kemudian prediksi masa depannya gimana, apakah saham ini ke depannya akan naik atau akan turun, itu melalui analisis teknikal. Kemudian ada analisis fundamental. Analisis fundamental ini yang lebih luas diterima dan diterapkan, merupakan proses penentuan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor penting mengenai perekonomian, industri, dan perusahaan. Bagian utama analisis fundamental ini adalah evaluasi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita mau invest aja ya, tidak trading, biasanya lebih memperhatikan analisis fundamental. Tapi para trader juga biasanya melihat juga, tetap melihat apakah saham tersebut itu fundamentalnya bagus atau tidak. Jadi kita bisa melihat dari biasanya menggunakan analisis rasio, kita bisa melihat atau menilai perusahaan itu layak atau enggak, perusahaan itu bagus atau enggak, dan sebagainya. Nanti kita mempelajari bagaimana sih perhitungan-perhitungan analisis rasio di mata kuliah ALK ini. Selain itu, tujuan utama analisis fundamental juga untuk menentukan nilai intrinsik, juga disebut dengan nilai fundamental.
Jadi nilai intrinsik adalah nilai perusahaan atau sahamnya yang ditentukan melalui analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasarnya atau harga sahamnya. Apabila nilai pasar perusahaan dapat sama dengan atau mendekati nilai intrinsiknya, maka ini tidak perlu dilakukan. Jadi strategi investor dengan analisis fundamental ini bersifat langsung, beli ketika nilai intrinsik saham melebihi nilai pasarnya, jual ketika nilai pasar saham melebihi nilai intrinsiknya, dan tahan ketika nilai intrinsik saham mendekati nilai pasarnya. Nah, untuk menentukan nilai intrinsik, seseorang analis harus memperkirakan laba atau arus kas perusahaan dan menentukan risikonya. Hal ini dicapai melalui analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai prospek bisnis perusahaan dan laporan keuangannya. Kemudian kegunaan lain analisis bisnis. Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan ini diperlukan dalam beberapa hal lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer. Analisis laporan keuangan dapat memberikan manajer dengan petunjuk untuk perubahan strategis dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian, yang kedua, merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis dilakukan ketika perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, dan spin-off. Mikir investasi perlu mengidentifikasi target potensial dan menentukan nilainya, dan analisis efek perlu menentukan apakah dan berapa banyak nilai tambahan yang diciptakan melalui merger bagi perusahaan pengakuisisian maupun perusahaan target. Kemudian untuk manajer keuangan, manajer harus mengevaluasi dampak keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kemudian direktur ini karena direktur merupakan perwakilan terpilih dari pemegang saham, maka direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan pengawasan aktivitas perusahaan yang cermat. Kemudian regulator atau pembuat peraturan. IRS atau Internal Revenue Service menggunakan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit pengembalian pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Jadi mungkin dalam hal ini seperti pemerintah, jadi untuk terkait pajak. Kemudian serikat pekerja. Teknik analisis laporan keuangan juga berguna bagi serikat pekerja dalam melakukan negosiasi perundingan bersama. Kemudian pelanggan. Teknik analisis digunakan untuk menentukan profitabilitas atau daya tahan dari pemasok bersamaan dengan estimasi laba pemasok dari transaksi mereka yang saling menguntungkan. Nah, analisis bisnis ini terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan. Dari gambar-gambar ini, teman-teman bisa lihat ya, ada macam-macam komponen proses analisis bisnis. Jadi tadi yang pertama dijelaskan bahwa yang pertama kita harus tahu yaitu analisis lingkungan dan strategi bisnis. Kemudian nanti terbagi menjadi dua, ada analisis industri dan analisis strategi. Kemudian dari panahnya kita bisa melihat ada analisis akuntansi, kemudian menuju ke analisis keuangan. Di situ ada analisis profitabilitas, analisis arus kas, dan analisis resiko termasuk biaya estimasi modal. Kemudian mengarah lagi ke analisis prospektif atau biaya estimasi modal. Nah, kemudian macam-macam komponen proses analisis bisnis. Yang pertama ada analisis lingkungan bisnis dan strategi bisnis. Analisis lingkungan bisnis dan strategi memerlukan pengetahuan yang cukup luas, yaitu tentang kekuatan ekonomi dan industri, manajemen strategi, kebijakan bisnis, produksi, manajemen logistik, pemasaran, dan ekonomi manajerial. Kemudian yang kedua, ada analisis akuntansi, merupakan proses evaluasi sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari transaksi dan kejadian perusahaan, kemudian menilai dampak kebijakan akuntansinya pada laporan keuangan, dan menyesuaikan laporan keuangan tersebut agar mencerminkan kondisi ekonomi yang mendasarinya dan lebih dapat menerima untuk analisis. Nah, biasanya menggunakan laporan keuangan ya, kalau di sini ya.
Kemudian yang ketiga ada analisis keuangan atau financial analysis. Adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Kemudian nanti di sini terbagi menjadi dua lagi, ada analisis profitabilitas, merupakan evaluasi terhadap imbal hasil atas investasi perusahaan. Yang kedua ada analisis risiko, adalah evaluasi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Selanjutnya ada analisis prospektif, adalah perkiraan payoff di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Nah, analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis lingkungan dan strategi bisnis. Outputnya adalah seperangkat payoff di masa depan yang diharapkan digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada valuasi atau penilaian. Adalah tujuan utama dari berbagai jenis analisis bisnis. Penilaiannya mengacu pada proses mengubah perkiraan payoff masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya ada analisis laporan keuangan dan analisis bisnis. Ini menganalisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kemudian aktivitas bisnis merupakan sebuah perusahaan menjalankan berbagai aktivitas untuk menyediakan produk atau jasa yang dapat dijual dan menghasilkan pengembalian investasi yang memuaskan. Macam-macamnya, yang pertama ada aktivitas perencanaan. Mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi, dan taktik untuk aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada aktivitas pendanaan. Ini merupakan metode mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menghimpun dana atau membayar kebutuhan dari kebutuhan tersebut, seperti perusahaan memerlukan pendanaan untuk menjalankan rencana bisnisnya. Misalnya juga seperti pendanaan untuk membeli bahan baku untuk produksi, kemudian membayar karyawan, kemudian melaksanakan promosi, serta untuk penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga ada analisis investasi atau aktivitas investasi. Ini mengacu pada akuisisi perusahaan dan pengelolaan investasi untuk tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Investasi itu bisa dapat berupa seperti pada tanah, gedung, peralatan, paten, kemudian persediaan, dan sebagainya. Aset-asetnya seperti aset operasi, kemudian ada aset keuangan, aset lancar, aset tidak lancar, dan sebagainya. Kemudian selain itu ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Kemudian arti penting informasi keuangan ini, sorry ya gak kelihatan loh di handphone. Yang pertama ada akuntansi. Akuntansi ini memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholders untuk membantu dalam pembuatan keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Ya, jadi akuntansi memberikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Siapa yang ambil keputusan? Yaitu pihak yang berkepentingan. Akuntansi ini melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholders agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, siapa aja stakeholders atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan? Yang pertama ada manajemen. Pasti ya, manajemen itu pasti menggunakan laporan keuangan atau memerlukan informasi keuangan. Kemudian pegawai juga dia harus paham karena dia bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian ada pihak eksternal. Yang pertama kreditor.
Kreditor juga harus tahu ya terkait utangnya. Kemudian yang kedua itu adalah investor atau pemegang saham atau shareholders atau investor potensial. Investor juga pasti mengamati laporan keuangan atau memerlukan informasi keuangan atas perusahaan tersebut. Kemudian pemerintah, seperti tadi saya sebutkan bahwa pemerintah butuh untuk terkait pajak. Kemudian masyarakat ini juga harus tahu karena untuk mengamati atau menilai perusahaan itu apakah akan terus berjalan di masa yang akan datang. Kemudian biasanya masyarakat juga melihat apa sih kontribusi yang sudah diberikan oleh perusahaan terhadap sekitar, mungkin dalam bentuk CSR dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan ya. Biasanya teman-teman udah paham, di situ ada aset sama dengan liability plus ekuitas. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Ini untuk melihat apakah berapa laba perusahaan atau rugi perusahaan. Biasanya teman-teman bisa melihat dari besarnya pendapatan dan bebannya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Ini teman-teman bisa melihat berapa modal awal, modal akhir. Kemudian ada laporan arus kas, seperti tadi dijelaskan ada beberapa aktivitas operasi, misalnya aktivitas pendanaan, investasi, dan sebagainya. Kemudian ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa melihat bagian-bagian ini seperti tadi yang ada di laporan keuangan perusahaan yang kita sempat download melalui IDX. Teman-teman bisa mempelajari di situ. Kemudian ini ada syarat-syarat laporan keuangan. Itu harus relevan. Jadi informasi yang dijadikan harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. Kemudian harus dapat dimengerti. Laporan keuangan disusun berdasarkan secara jelas dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Jadi harus bisa dibaca oleh beberapa pemakai. Makanya nanti ada standar atas laporan keuangan. Kemudian ada daya uji. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep atas dasar akuntansi dan prinsip akuntansi yang dianut sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Seperti tadi di audit ya. Di audit kemudian diberikan opininya atas laporan keuangan tersebut. Apakah wajar tanpa pengecualian, apakah wajar dengan pengecualian, apakah tidak wajar, dan sebagainya. Kemudian netral. Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu. Kemudian tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan pada tepat waktunya. Makanya biasanya para akuntan maupun auditor itu mereka memiliki waktu padat ya, ketika misalnya akhir tahun harus membuat laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian ada daya banding. Laporan ini, perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama. Jadi seperti tadi, teman-teman dari laporan keuangan itu saja sudah bisa melihat dari tahun sebelumnya ya, taruhlah 2017, 2018, 2019, teman-teman bisa melihat apakah ini meningkat, apakah ini terdapat perubahan yang drastis, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa membandingkan. Misalnya, teman-teman download laporan keuangannya tadi BRI dengan Bank Mandiri, misalnya. Sama-sama nih, mereka laporan keuangan perbankan. Kemudian teman-teman bisa melihat asetnya BRI nih tahun 2019 dibandingkan dengan asetnya Mandiri di tahun 2019, di tahun yang sama. Teman-teman bisa membandingkan. Gitu. Kemudian harus lengkap. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dan tidak menyesatkan pembaca. Jadi harus lengkap. Makanya biasanya ada standar laporan keuangan. Teman-teman mungkin yang udah mempelajari apa ya, kalau standar itu ada di pengantar akuntansi aja sudah dibahas ya. Ada beberapa standar laporan keuangan. Biasanya kita mengacu sekarang ini kita mengacunya ke IFRS. Kemudian kalau dulu itu masih menggunakan GAAP, jadi masih cash basis, sedangkan sekarang itu udah harus menggunakan IFRS yang lebih ke accrual basis. Bedanya apa? Coba diingat-ingat lagi ya. Kalau misalnya cash basis itu kan
akan diakui ketika kas diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya akrual itu akan diakui ketika pada saat terjadinya. Jadi walaupun cashnya belum diterima, sudah dapat diakui. Jadi teman-teman bisa mempelajari lagi. Kemudian nanti ada macam-macam standar atas laporan keuangan. Ada SAK, kita menggunakan SAK, standar akuntansi keuangan. Kemudian nanti ada lagi SAK etap. SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada lagi nanti untuk SAK syariah atau SAS, standar akuntansi syariah. Kemudian sekarang bahkan udah keluar lagi namanya ada, kalau dulu SAK UMKM gitu ya. SAK UMKM sendiri, nah sekarang udah ada turunannya lagi namanya SAK MKM. Jadi udah macam-macam. Teman-teman mungkin misalnya mau melihat itu ya, melihat ada apa aja, coba manfaatkan media sosial seperti Instagram gitu-gitu atau YouTube. Teman-teman bisa mempelajarinya atau melihat. Kalau di Instagram bisa follow seperti Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan sebagainya. Nah, kemudian ada keterbatasan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini sifatnya historis. Jadi keterbatasannya, laporan keuangan ini juga bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Kemudian proses penyusunan laporan keuangan juga tidak luput dari taksiran dan berbagai pertimbangan. Kemudian akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Laporan keuangan juga lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya. Kemudian laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Kemudian informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Jadi ada beberapa keterbatasan. Bahkan mungkin buat orang-orang yang masih awam dengan istilah-istilah akuntansi, kemudian melihat laporan keuangan, masih bingung ya gimana sih cara bacanya, atau baru buka pertama laporan keuangan, mana sih ngeliat asetnya gitu, atau mana sih ngeliat laporan keuangannya. Biasanya mereka masih mencari-cari. Tapi kalau misalnya nanti udah biasa ya sudah. Ini ya tadi bentuk-bentuk laporan keuangan, ada pendapatan, beban. Ini untuk melihat apakah laporan tersebut, apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Kemudian ini untuk perubahan modal. Modalnya berapa nih? Modal awalnya berapa? Modal akhirnya berapa? Kemudian untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Ini teman-teman bisa melihat berapa aktivanya, kemudian berapa hutangnya, berapa modalnya. Nanti kelihatan berapa total aktiva dan pasiva, apakah balance atau tidak. Nah, untuk hubungannya ya teman-teman mungkin udah paham ya kalau untuk laporan-laporan keuangan kayak gini. Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kedepannya kita akan lebih mempelajari materi-materi yang ada di ALK, seperti kita lebih ke analisis, dan syukur-syukur sih saya harap teman-teman itu bisa sekalian belajar ya. Kalau mungkin yang sudah paham bagaimana cara menilai perusahaan melalui saham gitu ya, teman-teman bisa melanjutkan atau bisa nanti sharing gimana sih cara melihat apakah perusahaan itu bagus apa enggak, atau bagaimana sih ngelihat chartnya secara teknikal itu, ini namanya chart apa sih, gitu-gitu. Biasanya macam-macam. Karena kalau saya sih merasakan ya bahwa ketika kita nantinya memiliki uang atau memiliki dana untuk investasi, daripada ditaruh di bank, mending kita pakai untuk menggunakan untuk saham atau investasi. Atau sekarang ada investasi lain seperti kripto, mungkin nanti ada forex dan sebagainya. Jadi teman-teman paling nggak di umurnya sekarang harus melek investasi. Saya saranin banget harus melek investasi mulai dari sekarang. Minimal teman-teman buka akun misalnya yang belum pernah atau belum tahu ya, coba buka akun saham. Kalau dulu saya zaman kuliah aja minimal untuk buka
memiliki akun saham tuh minimal 5 juta sampai 10 juta waktu itu ya. Tapi sekarang 100.000 pun teman-teman udah bisa bikin akun saham. Coba bikin akun saham, kemudian buka akunnya, kemudian mempelajari fitur-fiturnya, ada apa aja, gimana cara belinya, gimana sih cara jualnya, kemudian gimana sih cara narik uangnya. Karena menurut saya dengan kita investasi ke saham ini menurut saya lebih liquid ya, walaupun high risk high return juga. Karena kita tahu investasi itu macam-macam, ada investasi menggunakan emas, investasi menggunakan properti dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya yang paling liquid itu ya saham, itu termasuk paling liquid. Misalnya teman-teman investasi dalam bentuk tanah atau properti gitu ya, teman-teman butuh uang belum tentu langsung cair uangnya. Atau di emas, memang emas paling aman, tapi teman-teman juga paling nggak harus ada diversifikasi, harus ada pembedaan gitu ya. Nah misalnya terus nanti teman-teman mikir, ya Bu, tapi sekarang nggak punya uang nih gitu ya, misalnya, ya Bu, sekarang nggak tahu gimana sih cara mempelajari saham, atau gimana sih cara jadi trader gitu kan. Sekarang udah banyak cara ya kalau menurut saya. Kalau jujur saya di awal memang nggak punya uang, itu yang saya alami dulu ya. Jadi kalau saya lebih ke nabung. Makanya kalau sekarang istilahnya kayak nabung saham, bukan main saham. Kalau dulu kan istilahnya main saham gitu ya. Sekarang tuh lebih ke nabung. Misalnya saya di awal itu nabung misalnya minimal tiap bulan minimal saya paling nggak beli 1 lot, itu minimal. Kalau pas ada uang ya bisa dilebihkan. Nah terus kita bisa ngelihat, udah ngincer nih perusahaan mana yang bagus, fundamentalnya oke nggak, terus lihat lagi teknikalnya, oh ini lebih murah, ya udah beli di sini, udah tak biarin aja. Jadi nggak karena modal kecil saya nggak trading saat itu. Nah tapi ketika nanti misalnya teman-teman mungkin udah ada rezeki cukup, bisa trading gitu ya, itu udah enak banget deh. Bahkan saya lihat ada beberapa teman-teman itu cewek nih ya, misalnya cewek kelihatannya nggak kerja ya, seperti yang sekarang lah lagi rame ya, itu cuma ngepet doang tuh di rumah, nggak kerja, dapat duit dari mana, kayak gitu kan. Teman saya juga kayak gitu, dia di rumah, kemudian selama ini ya kelihatannya hanya ngasuh anak, ngurusin rumah dan sebagainya. Suatu saat dia posting bahwa ternyata dia merupakan trader saham. Jadi misalnya nanti teman-teman lulus kuliah nih, terus belum dapat pekerjaan gitu, ya teman-teman bisa menjadi trader saham itu, karena trader itu pun sudah bisa dijadikan profesi, ada full trader dan sebagainya. Sekarang banyak kok yang informasi-informasi, atau kita bisa belajar melalui media sosial, melalui YouTube dan sebagainya, gimana cara jadi trader yang baik, kemudian pola-polanya bagaimana, kemudian mempelajarinya bagaimana, itu udah banyak. Nah mata kuliah analisis laporan keuangan ini diharapkan nanti bisa jadi bekal, paling nggak kita paham lah gimana fundamental perusahaan itu bagaimana secara dasar. Kemudian jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya teman-teman pengen belajar tapi belum mau buka akun saham, coba download di App Store, ada aplikasi namanya Stockbit, STOCKBIT. Teman-teman bisa buka di situ. Kemudian nanti itu ada seperti simulasi ya, teman-teman dikasih uang 100 juta. Seandainya teman-teman punya 100 juta, teman-teman bisa menggunakan uang itu. Misalnya, saya ngeliat kayaknya laporan keuangannya mulai punya Astra bagus nih gitu, fundamentalnya bagus, kemudian harganya juga lagi turun, ada potensi kedepannya perusahaan ini akan meningkat gitu ya harga sahamnya, yaudah beli. Nanti dari situ teman-teman bisa bisa mempelajari, oh iya ya ternyata dalam beberapa hari aja bisa dapat untung berapa persen, atau ya salah beli nih ternyata harga sahamnya turun, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin yang belum mau untuk mempelajarinya menggunakan uang sendiri ya bisa menggunakan simulasi seperti itu. Kemudian nanti biasanya juga ada lomba-lomba, jadi
kalau di mahasiswa tuh biasanya sering ya ada lomba terkait saham dan sebagainya. Teman-teman bisa belajar. Atau mungkin yang nggak sabar atau pengen mempelajari model investasi lain, teman-teman juga bisa mempelajari kripto. Kalau sekarang jujur saya juga masih mempelajari kripto itu kan. Karena kemarin sempat rame kan selama pandemi itu. Yang keuntungannya bisa nyampe ribuan persen. Bayangkan ribuan persen. Karena mungkin di saham itu 25% aja udah ARA atau ARB. 25% aja udah di-cut ibaratnya. Tapi kalau misalnya di kripto bisa nyampe ribuan persen itu. Jadi lebih gila-gilaan. Tapi balik lagi high risk high return. Mungkin di saham udah high risk high return, di kripto lebih high risk high return kalau menurut saya. Jadi naiknya juga bisa gila-gilaan, turunnya juga bisa gila-gilaan. Jadi harus siap kondisi jantung dan sebagainya ya. Tapi it's okay kalau buat kita mempelajari itu dari sekarang itu penting banget, itu perlu banget. Jadi nanti ke depannya misalnya teman-teman sudah bekerja, jadi jangan jadikan pekerjaan itu atau gaji dari pekerjaan itu menjadi penghasilan utama. Teman-teman harus bisa ngelola keuangan, kemudian harus mulai investasi. Karena dari situ teman-teman nanti bisa berpandangan ke depan. Jadi macam-macam deh. Pokoknya harus melek investasi dari sekarang. Ya. Minimal buka tadi deh yang 100.000 itu. Minimal tiap bulan nabung. Udah pakainya nabung saham. Apalagi sekarang kalau bisa dibilang ya karena pandemi ini ya, kondisi ibaratnya pasar tuh lagi lesu. Jadi sahamnya lagi murah semua. Kripto juga lagi jatuh-jatuhnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini sekarang punya uang, itu bisa menjadi kesempatan yang oke untuk masuk. Jadi ketika nanti semoga ya kondisinya udah normal, itu harganya bisa naik. Jadi bayangin aja misalnya teman-teman punya uang. Jadi ada nih teman saya, dia cerita dia punya uang 20 juta kemudian ditaruh di kripto kemudian mungkin karena dia masuk di saat yang tepatnya karena waktu itu masih murah-murahnya, belum rame seperti sekarang. Kemudian dalam waktu berapa bulan ya, dia mungkin 2 bulan 3 bulanan 20 juta tadi tuh udah nyampe 90 juta, sempat menyentuh di angka 90 juta tanpa trading. Jadi benar-benar hanya punya uang, taruh. Habis itu harga kriptonya meningkat. To the moon. Sampai 90 juta. Tapi sekarang lagi turun. Makanya amannya adalah ketika teman-teman invest. Kalau di kripto sih sarannya gitu ya. Misalnya teman-teman invest, taruhlah naruh 10 juta. Kemudian ternyata harganya meningkat nih. Taruhlah jadi 20 atau 30 juta. Amankan yang 10 juta di awal. Lebih baik ditarik. Jadi nanti yang muter di kripto itu cuman uang yang ibaratnya hasil keuntungan. Jadi teman-teman udah nggak rugi di situ. Gitu. Kalau di saham saya lebih kayak nabung sih. Jadi belum benar-benar full trader gitu. Masih sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Belum benar-benar paham bagaimana menjadi trader yang baik. Terus kadang juga mantengin laptop juga belum terlalu sempat. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang punya banyak waktu untuk belajar, coba mulai ke investasi. Syukur-syukur teman-teman bisa paham bagaimana cara trading. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Nanti ke depannya kalau misalnya kita mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya, itu teman-teman bisa WhatsApp saya. Atau melalui media sosial juga teman-teman boleh. Pokoknya sebagainya deh, insya Allah kalau misalnya nanti saya sempat, saya balas. Kemudian, jujur saya kalau untuk melakukan seperti Zoom meeting dan sebagainya, saya tipikal orang yang agak susah menentukan waktunya. Jadi kadang tuh kampus juga ngajakin rapat offline, dan kalau udah di kampus tuh menurut saya megang seperti Zoom dan sebagainya itu nggak efektif. Jadi saya lebih suka menjelaskan melalui video gini. Mungkin teman-teman juga yang lain saat presentasi juga sudah membuat video. Jadi teman-teman yang lain yang ada di rumah itu juga bisa
melihat videonya itu pun kapanpun, melihat video itu kapanpun, mengerjakan tugas itu kapanpun, dan sebagainya. Jadi tidak terikat waktu. Makanya saya buka kelas di awal minggu. Nah, kemudian nanti saya akhiri di akhir minggu. Jadi saya nggak mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa hari ini absen ya, jangan lupa hari ini isi diskusi, itu saya nggak akan. Karena teman-teman sudah besar, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Gitu ya, jadi berusaha belajar untuk mengelola kehidupannya sehari-hari. Nanti kedepannya ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja, teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya, semangat. Jangan lupa videonya dikerjakan. Kalau bisa yang kreatif, karena teman-teman masih muda. Oh iya, mumpung masih muda, belajar juga editing. Belajar gimana cara ambil video yang bagus, gimana cara promosi, gimana cara edit video, atau cara edit gambar yang bagus. Sekarang udah banyak cara deh, ada Canva, mungkin di handphone juga udah macem-macem. Gimana cara promosi misalnya melalui TikTok. Oh iya, dengan membuat promosi seperti ini ternyata penjualan bisa meningkat dan sebagainya. Jadi kedepannya saya harap teman-teman juga bisa memiliki bisnis, walaupun mungkin bisnisnya kecil-kecilan melalui online shop dan sebagainya. Tapi itu kalau bisa teman-teman harus berpikir kreatif, berpikir ke depan, kemudian harus teman-teman harus harus gimana ya, harus memiliki pandangan ke depan untuk gimana sih biar saya bisa mendapatkan penghasilan ibaratnya tanpa harus keluar rumah. Ya, mungkin yang cewek-cewek itu penting banget. Mungkin yang pengennya punya pekerjaan di rumah sambil ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, ngurus rumah dan sebagainya nanti ya ketika sudah menikah. Itu penting banget deh. Ibaratnya kamu di rumah aja udah bisa dapat uang. Makanya harus belajar dari sekarang. Harus tahu lah gimana minimal aja edit video, bikin konten, edit foto. Sekarang udah ada Canva dan sebagainya. Pokoknya macam-macam deh caranya. Itu ya, bismillah. Semoga kedepannya kita jadi orang sukses semua. Ini udah semester berapa ya teman-teman? Udah kelas 3 kan ya. Bentar lagi udah mau skripsi, udah mau tugas akhir dan sebagainya. Ya, teman-teman harus semangat, harus tahu kedepannya mau jadi apa. Kalau teman-teman ini lulusan, ibaratnya lulusan akuntansi ya, akuntansi, teman-teman harus tahu kedepannya mau jadi apa. Apakah akan jadi akuntan? Apakah mau jadi PNS, kerja di publik gitu ya, atau mau jadi auditor, pengen kerja di KAP kayak gitu-gitu. Kemudian atau pengen jadi bisnismen gitu kan, atau hanya di rumah aja, tapi at least di rumah saja bisa menghasilkan, biar nanti dikira dikira tetangga itu udah ngepet tuh, duit dari mana kayak gitu-gitu kan. Tapi banyak cara deh sekarang. Jadi jangan sampai kuliah teman-teman itu hanya sia-sia gitu ya. Harus tahu ke depannya mau jadi apa, harus punya pandangan ke depan, harus disiapkan dari sekarang. Kalau mau kuliah lagi ya kuliah lagi, carilah kampus-kampus yang baik, yang bagus. Misalnya mau keluar negeri ya cari beasiswa, ke dalam negeri ya coba cari kampus-kampus yang oke gitu. Terus kalau misalnya mau bisnis ya sekarang sih, kalau menurut saya sekarang saatnya tepat. Pas pandemi gini kita banyak di rumah, banyak waktu untuk memikirkan bisnis apa ya yang oke gitu-gitu. Terus kita harus apa nih di awal, harus mulainya dengan apa dan sebagainya. Atau mau nyicil ngerjain tugas akhir juga boleh sambil dicicil. Terus macam-macam deh. Itu ya, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang pandemi lagi gila-gilaan, angka meningkat lagi. Walaupun mungkin teman-teman agak susah untuk stay di rumah atau nggak bisa nih bu, harus keluar dan sebagainya, harus jaga kebersihan, paling nggak cuci tangan, bawa hand sanitizer, jangan sembarangan megang muka. Pokoknya harus dijaga karena kalau kita udah sakit nanti susah lagi semuanya. Itu ya, dijaga kesehatannya. Selamat belajar. Kemudian semoga kita menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.